Penampilanmu tadi malam bagus. Saya sangat puas. Saya akan mencarimu lagi di masa depan. Tuan baru akan segera tiba. Beraninya kamu masih menyentuhnya. Apakah kamu masih ingin bekerja di sini? Dasar bajingan. Kau selingkuh dariku, dan kau berani memamerkan diri di depanku. Aku akan membuatmu membayar untuk ini suatu hari nanti. Semuanya cepat berbaris. Selamat datang Tuan Xiang. Selamat datang Tuan Sheng. Aku tidak menyangka. Dia adalah seseorang dari perusahaan. Halo Presiden Xiang. Saya Shen Miao dari Departemen Desain. Berpura-pura tidak mengenalku. Aku mengerti. Ini mencoba memainkan drama skenario romansa kantor denganku. Pria setampan ini ternyata adalah tuan baru kita. Sayang sekali saya rabun malam. Saya bertanya-tanya, apakah pria panggilan premium tadi malam dibandingkan dengan Xiang Nanshu? Siapa yang lebih menarik? Berhenti bersikap seperti orang mabuk cinta. Presiden Sheng bukanlah orang sepertimu. Bisa berfantasi tentang. Silakan masuk. Presiden Xiang, Anda memanggil saya. Begitu terbuka di siang bolong. Saya sudah tahu, pria tampan seperti Xiang Nanshu pastilah seorang pamer yang mencolok, yang sama sekali tidak mengerti kebajikan pria. Drama skenario kantor. Apakah ini akan dimulai? Kalau begitu aku akan ikut bermain denganmu. Shen Miao benar. Apakah kamu sering melakukan ini? Lakukan ini. Mungkinkah bajingan Jai itu memberitahunya fakta bahwa saya sering bermalas-malasan di tempat kerja? Ya, saya Shen Miao. Presiden Xiang, Anda sudah tahu segalanya. Saya juga tidak sering melakukan ini. Hanya sesekali. Kadang-kadang. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Bagaimanapun juga kita tidak saling mengenal sebelumnya. Dia mencari pria lain. Sulit untuk meminta pertanggungjawabanmu. Mari lupakan masa lalu. Namun, sekarang setelah kamu bersamaku, kamu tidak boleh melakukan itu lagi. Presiden Xiang, saya salah. Tapi bersenang-senang sedikit seperti ini hanyalah sifat manusia. Saya yakin tidak ada yang bisa menolak melakukan hal-hal seperti itu. Anda juga harus mencoba memahami saya. Omong kosong. Anda hanya membayar gaji sekecil ini. Apa salahnya bermalas-malasan sedikit? Budak korporat mana yang tidak bermalas-malasan? Jadi pada akhirnya selain aku, berapa banyak pria lain yang kamu miliki? Dengan melakukan ini, apakah kamu bersikap adil padaku? Aneh. Aroma di tubuh Xiang Nanshu. Mengapa baunya persis seperti lidah si kilang? Saya pasti terlalu memikirkannya. Seorang gigolo dan seorang tuan. Bagaimana mungkin mereka spesies yang sama? Saya minta maaf Presiden Xiang. Saya berjanji. Tidak akan ada waktu berikutnya. Karena kamu tahu kamu salah, aku akan memaafkanmu kali ini. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Saya hanya mengatakan itu dengan santai. Tuan yang naif manis dan otoriter ini ternyata mempercayainya. Jika saya tidak bermalas-malasan, saya Shen Miao akan mengambil nama belakang Anda. Presiden Xiang, mohon yakinlah, saya jamin tidak akan ada waktu berikutnya. Jika Anda memiliki instruksi nanti, jangan ragu untuk menyampaikannya. Saya Shen Miao akan mengikuti setiap perintah Anda. Bagus. Kalau begitu bantu aku membeli sesuatu. Apa yang Anda inginkan? Hanya ini. Seharusnya tidak sulit, bukan? Di siang bolong. Di bawah langit cerah. Dia minta bawahan wanita membeli kondom. Dia benar-benar bukan orang baik. Hanya membeli kau. Apakah benar-benar perlu untuk begitu bingung? Tidak. Tidak sulit. Saya akan segera membelinya. The film was translated and narrated by M Media. Presiden Xiang, saya tidak tahu ukuran Anda, jadi saya ambil satu dari tiap ukuran dan gaya. Silakan lihat dan periksa apakah Anda puas. Tenanglah. Masuklah ke dalam karakter.
Sekarang saatnya. Adegan drama romansa kantor. Shen Miao. Ini adalah perusahaan. Kamu bertingkah seperti ini di siang bolong. Tidak pantas bukan? Apakah itu salah? Kalau begitu saya akan lebih berhati-hati lain kali. Namun, jika kamu benar-benar menginginkannya, maka aku hanya bisa memberikannya padamu. Dasar bajingan, Anda menyuruh saya membeli kondom. Jadi ternyata kamu ingin menggunakan aturan tak tertulis padaku. Meskipun aku suka pria tampan, aku sama sekali tidak akan mentolerir pelecehan seksual di tempat kerja. Tuan Sheng, aku bukan orang seperti itu. Tolong hargai dirimu sendiri. Shen Miao, jangan keterlaluan. Shen Miao, kau berani menyinggung Tuan Sheng. Langit membantuku. Kau bisa lupakan untuk tetap berada di perusahaan ini. Bertemu bos aneh di tempat kerja. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Bukankah ini jelas menargetkanku? Aku sama sekali tidak akan mentoleransinya. Kamu menyalahgunakan kebaikanku. Kamu tidak patuh. Aku akan pergi mencari malam ini pria lain. Shen Miao dasar wanita sampah. Kamu baru saja berjanji tidak akan mencari pria lain. Kamu berubah saat kamu keluar pintu. Kau tidak patuh. Aku akan pergi mencari malam ini pria lain. Serius aku benar-benar tidak mengerti. Kita berdua sudah putus. Dengan siapa aku ingin bersama adalah kebebasanku. Apa urusannya denganmu? Kamu iblis gurita di bawah umur yang sudah berselingkuh. Begitulah kedewasaan. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kau mengatakannya sendiri. Tidur dengan siapapun yang ingin kau tiduri. Benar-benar cabul. Kamu, Jia Yi. Perusahaan mempekerjakanmu. Apakah itu untuk membiarkanmu menyebarkan rumor kotor tentang rekan kerja wanita? Jangan lupa, kerugian yang kamu sebabkan pada perusahaan. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. aku tidak menyangka Xiang Nanzhou benar-benar akan membelaku. Sangat dapat diandalkan di tempat kerja. Tuan Sheng, orang yang menyebabkan perusahaan kerugian jutaan adalah Shen Miao, bukan aku. Kamu, Cetak biru desain perusahaan dibocorkan oleh Shen Miao. omong kosong apa yang kamu ucapkan? Lepaskan aku. Aku harus memukul bajingan ini. Dan ada lagi. Malam itu pada tanggal 15 Maret. Shen Miao yang merayuku. Aku jatuh ke dalam jebakan madunya. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Dia memanfaatkan aku yang sedang tidur. Dan diam-diam melihat cetak biru desainku. Malam tanggal 15 Maret. Bukankah itu hari Shen Miao tidur denganku? Pada saat itu, kami sudah putus. Bagaimana mungkin aku bersamamu? Siapa yang bisa membuktikannya? Satu-satunya yang bisa membuktikannya untukku hanyalah Tuan Yida Sikilang. Tapi dia terlalu malu untuk mengungkapkannya. Bukankah kau cukup mampu? Beritahu kami, siapa sebenarnya yang bisa membuktikannya untukmu? Aku. Aku tidak peduli tentang saksi atau bukan saksi. Sebagai seorang The manajer film yang was bahkan tidak tahu translated alasan and sebenarnya narrated kegagalan by proyek. M Media. Gagal. Alasan kegagalan, bukankah ini? Mulai hari ini, kamu diturunkan jabatannya. Posisi manajer akan diambil alih oleh Shen Miao. Shen Miao, aku memotong gajimu karena penilaian yang buruk dalam memilih orang. Ambil pelajaran dari ini. Selera macam apa? Sampai mencari pria seperti ini. Bos, Sheng? sangat sial. Aku tamat. Perlu sistem untuk menambah nilai keberuntungan. Apa hebatnya Jia Yi itu? Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku?
Apakah kamu menyukainya? Jangan mencari orang lain. Cari saya saja. Sungguh kebetulan. Aku kebetulan membutuhkanmu untuk meningkatkan nilai keberuntunganku. Oke. Malam ini di tempat biasa. Aku akan mengurasmu sampai kering. Xiao, kamu akhirnya kembali. Xiao teman dekat Shen Miao. Aku sangat sial hari ini. Aku sama sekali tidak senang. Kalau begitu, apa kau mau makan sesuatu yang manis untuk menyemangati diri? Andai saja aku bisa makan makanan penutup dari toko di selatan kota itu. Jaraknya terlalu jauh. Butuh 3 jam perjalanan pulang pergi. Ayo mulai bekerja. Ayo. Tuan Xiang mentraktir semua orang minum teh sore. Semuanya sama saja. Ambil apapun yang kamu suka. Apa kau tidak mau makan kui? Coba sedikit. Bukankah ini makanan penutup dari toko di selatan kota? Ini hanya soal menginginkan dan mendapatkan. Yang strawberry. Sungguh kebetulan, jenis yang sama dengan yang aku beli untuk Tuan Sheng hari ini. Anda milik saya. Pada saat seperti ini, dalam pikiranku, mengapa Sang Nansu muncul? Kapitalis itu. Shen Miao, kamu pasti bekerja sampai gila. Sialan rabun senja, itu membuatku sulit melihat di malam hari. Tapi aku benar-benar penasaran. Xiang Nanzhu dan model pria ini. Siapa yang sedikit lebih tampan? Mengapa aku tidak menyalakan lampu dan melihat? Itu kamu? Keesokan harinya pada siang hari. Apa-apaan? Mengapa aku memimpikan bahwa Xiang Nanzhu adalah model pria? Aku pasti kelelahan tadi malam. Dia tersipu ketika melihat saya. Sepertinya dia sangat puas tadi malam. Apakah Anda puas tadi malam? Tidak buruk. Lain kali. Pertahankan kerja bagusmu. Pergi ke kantornya. Hanya beberapa langkah. Mengapa dia berlama-lama? Sepagi ini. Dan tersenyum genit. Dia tersenyum saat dia melihat saya. Sepertinya dia jatuh cinta pada saya. Kalau begitu berjanjilah pada saya. Mulai sekarang Anda hanya akan melihat perut six-pack saya. Dan Anda tidak diizinkan mencari orang lain. Mungkinkah dia tidak mau bertanggung jawab atas saya? Kita hanya dalam hubungan transaksional. Sekarang, dia bersikap seperti tuan sombong padaku. Apakah dia mencoba menempel padaku? Tidak mungkin. $500 ini adalah biaya putus yang kuberikan padamu. Jangan mencariku lagi di masa depan. Xiang Nanzhu, mengapa kamu menatapku seperti itu? The film was translated and narrated by M. Media. Tuan Xiang, apakah Anda butuh sesuatu? Shen Miao, apakah ini menyenangkan? Saya tidak ingin memerankan drama romansa kantor itu dengan Anda lagi. Drama apa? Apakah dia gila? Mengapa semua orang menatapku? Shen Miao, kamu benar-benar membeli kondom dan memberikannya kepada Tuan Xiang. Siapa yang mengatakan itu? Semua orang menyebarkan rumor itu, mengatakan bahwa demi mendapatkan promosi, kamu merayu Xiang Nanzhou. Siapapun yang mengatakan itu maju ke depan. Antara Tuan Xiang dan aku, semuanya benar-benar murni, sama sekali tidak ada keterlibatan. Jika ada yang membuat masalah di belakang saya lagi, mereka semua bisa pergi. Anda bilang kita benar-benar tidak bersalah, tanpa keterlibatan apapun, sama sekali. Ya, tepat sekali. Apakah ini juga akting? Tidak. Tidak bukan? Aku bersungguh-sungguh. Tuan Xiang, beraninya aku mendambakanmu. Bagus.
Sangat bagus. Ini benar-benar membingungkan. Miao, Miao. Aku melihat Tuan Xiang barusan, tampak sedikit marah. Kamu harus segera pergi dan menenangkannya. Tepat sekali. Cepatlah, dan coba tenangkan dia sedikit. Cepatlah dan hibur dia. Jangan malu-malu lagi. Cepatlah dan hibur dia. Tuan Xiang. Tuan Xiang. Sitkom romansa kantor. Sudah berakhir. Mengapa Anda ada di sini? Kali ini, bagaimana aku menyinggung perasaannya? Setiap hari. Suasana hatinya selalu berubah-ubah. Sangat sulit untuk menyenangkan. Tuan Xiang, apakah aku menyinggung Anda di suatu tempat? Mungkin Anda bisa menjelaskannya kepadaku. Saya bertanya kepada Anda, apa yang terjadi antara Anda dan Jiai? Jiai si bajingan itu. Berkencan dengannya adalah hal yang paling bodoh yang pernah kulakukan dalam hidupku. Kalau begitu beritahu saya, bagaimana ini harus diselesaikan? Aku tidak pernah menyangka pacar Sang Nansu ternyata adalah kucing liar kecil. Tapi apa yang dilakukan pacarnya? Apa hubungannya denganku? Tuan Xiang, jika Anda ingin menutupinya, Anda bisa menggunakan sedikit penyamar. Mengapa saya harus menutupinya? Apakah Anda tidak ingin orang lain tahu? Apakah Anda gila? Aku tidak peduli apakah Anda menutupinya atau tidak. Jika Anda tidak bertanya padaku, aku tidak akan repot-repot menjawab. Tuan Xiang, apakah Anda ingin orang lain tahu? Itu adalah kebebasan Anda. Itu tidak ada hubungannya denganku. Sekarang Anda terlalu malas untuk berpura-pura padaku. Benarkah begitu? Apakah Anda bertengkar dengan pacar Anda, dan sekarang Anda melampiaskannya padaku? Tuan Xiang, masalah hati tidak bisa dipaksakan. Saya bersikeras memaksakannya. Beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu Anda bisa memberinya apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan? Bukankah hal yang dia paling sukai adalah perut six-pack saya dan tubuh saya? Apakah ini akan cukup? Meskipun benar bahwa aku memang suka pria tampan dengan perut berotot, tapi aku pasti tidak akan hanya karena penampilan yang bagus menjadi simpanan. Bapak Xiang, apakah Anda pikir apa yang Anda lakukan ini benar? Bukankah ini persis yang Anda sukai? Aku adalah orang yang terhormat. Orang terhormat macam apa yang akan menyukai ini? Anda tidak menyukainya. Lalu, mengapa Anda masih melakukan hal-hal itu dengan saya? Apa yang kulakukan padanya? Apakah ini karena insiden kondom itu? Bapak Xiang, itu hanyalah kesalahpahaman. Setiap orang membuat kesalahan. Jika aku menyebabkan Anda terlalu banyak berpikir, aku minta maaf. Anda hanya mengatakan semua orang membuat kesalahan, dan berpikir Anda bisa meredakan semua yang terjadi di antara kita. Apakah Anda punya hati? Ini menjengkelkan. Mengapa Sang Nansul terlihat seperti dia sedang melihat pria yang tidak setia? Bapak Xiang, bagaimanapun aku sudah menyampaikan pendapatku. Aku harap Anda akan The film was berhenti melecehkanku mulai translated sekarang. and narrated by M Media. Aku akan menarik kembali pembicaraan putus sementara ini. Malam ini. Temani aku untuk satu malam lagi. Dipanggil, dan saya datang. Disuruh pergi, dan saya pergi. Apakah Anda benar-benar berpikir, saya adalah orang yang begitu mudah? Bermimpilah. Anda tidak menjawab. Jika Anda tidak mau membalas, lupakan saja. Bukan berarti aku tidak bisa hidup tanpamu. Jika Anda bersedia meminta maaf kepada saya bisa membantu menyelesaikan masalah di perusahaan. Kurasa aku akan melewatkan itu.
Itu, bosku yang pelin-pelan ada di sini. Jika dia tahu, aku melakukan hal semacam ini di perusahaan, siapa tahu apa yang akan dia lakukan padaku selanjutnya. Bos. Bukankah itu saya? Apakah Anda tidak tahu siapa saya? Hanya seorang yang sedikit menarik. Model pria itu saja. Aku menderita rabun senja. Aku tidak bisa melihat dengan jelas sebelumnya. Seperti apa penampilanmu? Jangan khawatir. Kali ini, aku pasti harus melihat. Seperti apa penampilanmu? Rabun senja. Jadi dia tidak pernah tahu bahwa orang yang tidur dengannya adalah saya. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang lebih menarik hari ini? Shen Miao, makanan pesananmu. Aku di sini. Tepat di sini di kantor tuan Anda. Bagaimana dengan itu? Kau kurang ajar Shen Miao. Bermain dengan model pria. Kau berani datang ke perusahaan untuk bermain. Jika Tuan Sheng melihat penampilanmu yang bejat, aku ingin tahu bagaimana ekspresinya. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang lebih menarik hari ini, tepat di sini di kantor tuan Anda? Bagaimana dengan itu? Anda gila. Anda benar-benar ingin pergi ke kantor tuan. Apakah Anda ingin aku mati? Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Tidak. Malam ini, aku harus mengeluarkannya dari sini sebelum orang lain mengetahuinya. Xiaoshan, panggil semua rekan kerja ke perusahaan malam ini. Aku ingin mengundang semua orang untuk menonton pertunjukan yang bagus. Di mana? Tidak, di mana pakaian Anda? Satpam akan berpatroli nanti. Jika kita ketahuan, maka kita akan. Anda tidak bisa mengatakan tidak kepada pria telanjang. Aku mohon. Anda, berhenti main-main. Kenakan pakaian Anda. Mari kita cari hotel. Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau. Di mana pakaian Anda? Mungkin mereka ada di sofa. Mereka tidak ada di sana. Mungkin saya salah mengingat. Mereka ada di kursi. Mereka juga tidak ada di kursi. Kalau begitu mereka pasti ada di meja. Apakah kamu yakin semua yang kamu katakan itu benar? Tentu saja. Shen Miao sangat kurang ajar. Dia benar-benar berani berada di kantor tuan. Berselingkuh secara rahasia dengan pria liar. Berselingkuh. Berselingkuh. Tidak mungkin. Nyalakan semua kamera. Bukankah dia keras kepala? Kali ini, aku ingin melihat bagaimana dia bisa berbicara keras. Ayo pergi. Anda cukup nakal. San Miao. San Miao. Beraninya kau di kantor Tuan Sheng, berselingkuh secara rahasia dengan pria liar. Sheng Nanshou sebenarnya adalah gigolo yang selama ini kutiduri. Miao Miao sebenarnya sedang ketakutan hingga gemetar oleh orang-orang ini. Bajingan ini selalu tahu identitasku, tapi dia tidak membongkarku. Dia jelas sengaja membuatku mempermalukan diri. Tuan Sheng. Keberanian Anda luar biasa. Masalah antara saya dan tunangan saya. Beraninya Anda ikut campur. Tuan Sheng, Jiai bilang, Shen Miao mengatur pertemuan dengan model pria untuk berbuat macam-macam di kantormu dan meminta kami datang menonton pertunjukan. Tuan Sheng, aku benar-benar melihat
Shen Miao mengirim pesan kepada model pria yang bilang, dia mencari kegembiraan di kantormu malam ini. Jika kau tidak percaya padaku, aku akan meneleponnya sekarang juga dan memintanya datang ke sini untuk konfrontasi. Aku tidak bisa membiarkan Jia Yi menelpon. Saat dia menelpon, jika ponselku berdering bukankah semuanya akan berakhir? Kalian semua keluar. Xiang Nanzhou. Jadi Anda tahu itu aku selama ini. Lalu mengapa Anda tidak memberitahuku lebih awal? Saya sudah mengisyaratkannya sebelumnya, tetapi Anda berpura-pura tidak mengenal saya. Saya pikir Anda ingin memainkan perselingkuhan kantor rahasia demi sensasi. Lalu menurut Anda, bagaimana hubungan kita sekarang? Aku juga tidak yakin. Anda tidur dengan saya, jadi Anda harus bertanggung jawab atas saya. Anda tidak ingin menjadi wanita tak berperasaan, bukan? Karena Tuan Xiang sudah mengatakan semua ini. Kalau begitu saya minta maaf dulu. Sekarang kesalahpahaman sudah terselesaikan. Mengenai saya tak pantas bersama seseorang dengan status Anda. Kita berdua, mulai sekarang. Mari kita berpura-pura tidak saling mengenal. Shen Miao. Berani-beraninya kamu menyangkal mengenalku. Saya akan membiarkan seluruh perusahaan tahu bahwa kita tidur bersama. Silakan katakan saja, pergi dan beritahu mereka. Dan lihat siapa yang akan mempercayai Anda. Apakah Anda gila? Jika orang lain tahu tentang hubungan kita, saya akan masuk daftar hitam. Anda berani tidak setia kepada saya. Saya akan memasukkan Anda ke daftar hitam sekarang juga. Apakah Anda tidak bisa mengerti apa yang saya katakan? Kita tidak bisa bersama. Mengapa tidak? Sebelumnya baik-baik saja. Mengapa setelah mengetahui identitas saya, Anda malah meremehkan saya? Sebelumnya Anda adalah seorang model pria. Sekarang Anda adalah bos saya. Bisakah itu sama? Kalau begitu di siang hari saya akan menjadi bos Anda, dan di malam hari saya akan menjadi model pria. Apakah itu tidak diizinkan? Ada begitu banyak wanita di dunia. Mengapa Anda harus terpaku pada saya dan tidak melepaskannya? Karena Anda mengambil pengalaman pertama saya. Tuan Xiang, mengenai Anda hanya belum cukup berpengalaman dengan orang atau hal-hal. Nanti, alami sedikit lebih banyak, dan Anda akan mengerti. Saya Shen Miao. Hanyalah orang yang lewat dalam hidup Anda. Saya berbeda dari Anda. Dalam hidup ini, saya hanya akan bersama satu wanita. Apakah orang seperti itu? Masih ada pria yang benar-benar menjunjung kebajikan di dunia ini? Kalau begitu katakan padaku, apa yang Anda inginkan agar Anda mau merahasiakan hubungan kita? Jangan mencari model pria lain ke depannya, dan kamu harus siap saat saya menelepon. Mimpi indah. Saya setuju. Miao, Miao, cepat, cepat, cepat. Kemarilah, kemarilah. Ada apa? Apakah kamu tahu? Tadi malam Jia Yi mengirim orang menangkap pelaku selingkuh. Rencananya adalah untuk menangkapmu, berselingkuh dengan pria liar. Tapi hasilnya adalah mereka menangkap Xiang Lanzhou dan tunangannya sedang bermesraan di kantor. Katakan padaku, bukankah ini lucu? Ini terlalu lucu, dan mereka bahkan diam-diam merekam Tuan Xiang dan tunangannya sedang bermesraan dalam video dan menyebarkannya secara liar di obrolan grup perusahaan. Ini adalah privasi Tuan Xiang. Dan kalian masih menyebarkannya. Itu tidak baik, bukan? Aku hanya melihat sekilas. Aku tidak menyebarkannya keluar. Tapi Miao, Miao, mengapa aku merasa bahwa gaun yang dikenakan tunangan Tuan Xiang, kenakan persis sama dengan yang kamu kenakan beberapa hari yang lalu. Itu, Miao, Miao, mengapa kamu panik? Kamu tidak berpikir bahwa orang yang aku sebutkan, tunangan Tuan Xiang, adalah kamu kan? Bagaimana jika memang begitu? Kamu terlalu banyak menonton drama idola. Tunangan Tuan Xiang pasti mengenakan merek desainer. Mengingat tingkat pengeluaranmu, paling-paling kamu memakai barang yang tidak mahal. Katakan padaku, apakah aku benar atau tidak? Anda benar sekali. Anda praktis seorang jenius. Seseorang di obrolan grup kerja sedang menandai Anda dengan panik. Lihat cepat.
Xiang Nanzhou, ini semua salah Anda karena tadi malam bersikeras pergi ke kantor Tuan. Sekarang semua orang di perusahaan memiliki video Anda dan saya berciuman. Apa yang perlu dikhawatirkan? Saya hanya akan meminta mereka menghapusnya nanti bukan. Mari kita mulai rapatnya dulu. Saya akan menangani masalah ini dengan benar. Anda akan menanganinya. Bagaimana Anda akan menanganinya? Anda telah benar-benar mempermalukan saya. Anda sudah di sini. Silakan duduk dengan cepat. Sebelum rapat dimulai, ada yang ingin saya sampaikan. Dia tidak akan langsung di ruang konferensi membicarakan video itu kan? Di ponsel Anda, ada video saya dan tunangan saya. Keluarkan ponsel Anda sekarang dan hapus di depan saya. Jika tidak, tunggu saja untuk menerima surat dari pengacara saya. Bulan lalu, proyek-proyek perusahaan diselesaikan dengan sangat baik oleh semua orang. Untuk bulan ini, perusahaan kita memiliki proyek baru lagi. Mengapa dia sama sekali tidak menunjukkan reaksi? Tuan Sheng, apa maksudmu dengan ini? Mengapa kamu mengaitkan kakiku di bawah meja? Sebenarnya, saya ingin memberi The Anda film was petunjuk translated and narrated by M Media. agar Anda secara sukarela mengambil proyek ini. Karena Anda tidak mengerti petunjuknya, lupakan saja. Proyek ini tetap akan diserahkan kepada Shen Miao. Terima kasih Tuan Xiang, saya pasti akan melakukannya. Apa yang terjadi? Seseorang pergi periksa. Tuan Sheng, pemutus sirkuit pasti telah trip. Aku akan pergi memeriksa. Listrik akan menyala kembali dalam waktu 1 menit. Baik, semuanya harap tetap tenang. Bajingan mana yang mendorongku? Saya tidak menyangka bahwa memberikan proyek kepadanya akan datang dengan hadiah tambahan. Apa yang Xiang Nanzhou coba lakukan? Pria ini bermain api di depan umum? Siapa? Baru saja mendorong saya ke dalam pelukan Tuan Shen. Awalnya aku ingin melihatnya mempermalukan diri, tapi sekarang dia mendapat manfaat dari ini. Siapa tahu orang lain mendorongmu? Atau kamu melakukannya dengan sengaja? Ini adalah informasi dasar untuk proyek ini. Kirimkan saya rencana implementasinya setelah selesai. Mungkinkah dia benar-benar memikirkan cara untuk menyakiti seseorang? Maksudmu Tuan Shen pasti dalam perjodohan. Jika dia terlibat dengan wanita lain, dia akan kehilangan warisannya. Wanita yang merayunya itu juga akan cacat dan menghilang. Benarkah begitu? Kalau begitu, masalah ini jangan beritahu siapapun dulu. Xiang Nanzhou, beraninya dia menurunkan jabatanku. Hanya demi wanita sialan itu, aku harus menemukan mereka. Dan bukti perselingkuhan terlarang mereka, sambil menyelam minum air. Baiklah.
Kami akan melakukan seperti yang kau katakan. Sebelum ada yang tahu, Anda harus berpisah dari Xiang Nanshu. Reputasi adalah hal sekunder. Lagi pula Anda hanya punya satu nyawa. Belum sampai juga. Xiang Nanshu, kita adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Mari kita putus sepenuhnya hari ini. Peringatan. Sialan sistem. Menuntut ini sekarang. Sistem kekurangan energi yang peringatan. Kalau begitu mari kita lakukan untuk yang terakhir kalinya. Peringatan sistem kekurangan energi yang ada apa tidak bisa dilakukan? Mari kita ke meja. Lihat, apakah saya bisa menanganinya. Jadi Anda takut ketinggian. Takut ketinggian. Tutup saja mata Anda itu, saja. Apa yang memandu arah? Bukanlah mata. Melainkan hati. Tidak, saya tidak. Baik. Dia sudah merayunya. Aku ingin melihat bagaimana kalian berdua lolos kali ini. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kalian berdua lakukan? Siapa yang memberimu keberanian untuk masuk tanpa izin ke kantor saya? Aku sedang mencari Shen Miao untuk melaporkan sesuatu padanya. Cara Anda terlihat begitu agresif. Saya kira Anda di sini untuk memergoki kami berselingkuh. Keluar. Mengapa aku selalu merasa ada yang salah? Melakukan ini di kantor terlalu mendebarkan. Jika orang lain masuk, hati saya benar-benar tidak akan sanggup. Apakah Anda tidak menyukainya? Saya memikirkannya dengan cermat, kita seharusnya tetap menjaga jarak tertentu. Tidak mungkin. Anda baru saja setuju untuk bersama saya, dan sekarang Anda menarik kembali kata-kata Anda. Itu benar. Apakah Anda tidak takut bahwa saya akan memberitahu mereka tentang hubungan The kita? film was translated and Jika Anda berani narrated by memberitahu, Media. saya berani mengundurkan diri. Apakah Anda benar-benar akan memperlakukanku seperti ini? Menggunakan trik pria tampan pada saya lagi. Shen Miao, menyelamatkan hidup saya itu penting. Saya harus menahan godaan. Pikiran saya sudah bulat. Saya akan melakukan perjalanan bisnis beberapa hari ini. Anda harus menenangkan diri selama beberapa hari. Bukan berarti saya benar-benar membutuhkan Anda. Akhirnya tiba. Mari kita mandi dulu. Peringatan sistem kekurangan energi yang sistem rusak ini mengganggu saya lagi. Peringatan sistem kekurangan energi yang mungkinkah aku tidak akan pernah peringatan bisa meninggalkan Xiang Nanshu seumur hidup ini. Peringatan kekurangan energi yang Tujuan saya datang kali ini, jelas bukan untuk wanita sampah itu. Itu semua demi pekerjaan. peringatan sistem kekurangan energi yang tidak mungkin. Peringatan. Itu sebabnya aku mengatakan kata-kata kasar itu padanya. Tingkat energi yang sistem tidak mencukupi. Dan sekarang aku kembali padanya. Peringatan tingkat energi yang sistem tidak mencukupi. Aku akan terlalu kehilangan muka. Peringatan. Peringatan tingkat energi yang sistem tidak mencukupi. Peringatan tingkat energi yang sistem tidak mencukupi.
Peringatan-peringatan tingkat energi yang sistem tidak mencukupi. Xiang Nanzhou. Shen Miao, apakah Anda benar-benar berpikir saya adalah seseorang yang hanya datang dan pergi atas perintah? Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda menelepon saya akan berlari mendatangi Anda. Jika saya pergi, saya anjing. Peringatan-peringatan tingkat energi yang sistem tidak mencukupi. Jika Anda menelepon saya lagi dan memohon kepada saya, maka saya akan. Orang hebat tak memikirkan kesalahan orang bawahannya. Peringatan-peringatan tingkat energi yang sistem tidak mencukupi. The film was translated Baiklah. and narrated by M Media. Baiklah. Mengingat bahwa kali ini Anda berinisiatif menelepon saya memaafkan Anda. Jika ada lain kali, tidak akan ada lain kali. Peringatan-peringatan tingkat energi yang sistem tidak mencukupi. Miau miau, ada apa denganmu? Peringatan, nilai yang sistem tidak mencukupi. Peringatan tingkat energi yang sistem tidak mencukupi. Tidak cukup. Masih belum cukup. Apa yang tidak cukup? Xiang Nanzhou. Cium aku. Bukan kamu, tubuhmu. Peringatan tingkat energi yang sistem tidak mencukupi. Bukankah kamu bilang kita harus menjaga jarak? Apa yang kamu lakukan? Tuan Xiang. Anda murah hati dan pemaaf. Tolong maafkan aku kali ini saja ya. Aku tarik kembali apa yang baru saja kukatakan. Kita bicarakan nanti jika benar-benar membahayakan hidupku. Benarkah? Kalau begitu, saya ingin kompensasi sekarang. Aku tahu suatu tempat di mana matahari terbenam sangat indah. Kita pergi bersama besok ya. Pria memang seperti itu, sedikit kata-kata manis dan mereka langsung percaya. Baiklah, kalau begitu, saya dengan enggan akan menyetujui permintaan Anda. Tuan Xiang, apakah menurut Anda cinta lebih penting atau karir lebih penting? Keduanya penting. Namun, perasaan tanpa dukungan materi ibarat tumpukan pasir lepas. Seperti yang diharapkan, tuan muda kaya sepertinya masih memprioritaskan hal-hal materi daripada perasaan. Dia dan aku hanya mengambil yang kami butuhkan. Itu bagus. Aku tidak perlu merasa bersalah. Kau selingkuhan tak tahu malu. Kenapa kamu jadi gila? Siapa simpanannya? Simpanan apa? Semuanya cepat datang dan lihat wanita yang benar-benar tak tahu malu ini. Tidak hanya merayu pacar orang lain, tetapi juga memukulku. Tidak mungkin. Kita tadi baru menyebut tunangan Tuan Xiang, memberitahu Miao Miao agar tidak menjadi selingkuhan. Dan sekarang tunangannya datang mengetuk secara langsung. Masalah seperti ini tidak bisa disalahkan pada satu pihak saja. Lagi pula aku tahu, Miao Miao bukan orang yang seperti itu. Apakah dia tahu kamu datang mencari Miao Miao? Tentu saja dia tahu. Kalau tidak bagaimana Satpam bisa membiarkanku masuk? Sudah kuduga bajingan Xiang Nanzhou itu. Miao Miao tak berani muncul setelah diprovokasi dan mengirim wanita seperti ini untuk mempermalukan Miao Miao. Pria seperti itu benar-benar tidak berharga. Karena kamu bilang aku merayu pacarmu. Lalu siapa pacarmu? Jika kamu berani panggil dia untuk konfrontasi, kalau begitu aku akan menelponnya. Jangan takut. Jika nanti bajingan Xiang Nanzhou itu berani mengganggumu, aku akan menjadi yang pertama maju menghadapinya. Apa hubungannya ini dengan Xiang Nanzhou? Wanita itu, bukankah dia tunangan Xiang Nanzhou? Bagaimanapun baru-baru ini, kurasa hanya Xiang Nanzhou dan Xiaoma yang terlibat denganmu. Ini pacarku. Beraninya kamu bilang kamu tidak merayunya. Xiaoma, beritahu semua orang secara terbuka. Apakah dia merayumu? Jadi itu kamu. Kalau begitu beritahu semua orang, apakah aku merayumu? Ya. Ya Shen Miao yang secara aktif merayuku. Aku
Kamu baik-baik saja. Kamu bilang aku secara aktif merayumu. Jelas kamu yang ingin mendekatiku. Dan bahkan ingin mengembangkan hubungan denganku. Selama perjalanan berkemah, semua orang melihatnya. Benar, aku bisa bersaksi. Bajingan inilah yang secara aktif mencoba mencari muka pada Miao Miao. Kau tidak bisa mengatakan itu. Shen Miao jelas sangat memperhatikan Xiao Ma juga. Dia selalu membantu Xiao Ma dengan pekerjaannya. Itu karena aku melihat dia adalah seorang magang. Dan aku mengasihaninya. Ada begitu banyak pekerja magang di seluruh perusahaan. Mengapa kau tidak mengasihani yang lain? Tepat sekali. Sungguh sok peduli. Kenapa aku tidak pernah melihatmu membantuku? Aku paling tahu tipe wanita seperti ini. Jika dia melihat pria yang disukainya, dia tidak sabar untuk melemparkan dirinya padanya. Xiao Ma masih muda dan tidak berpengalaman. Jadi wajar saja dia mudah dibodohi olehmu. Hari ini aku akan menegakkan keadilan atas nama surga. Peringatan-peringatan. Sistem kekurangan energi yang Sistem telah mendeteksi bahwa tingkat energi yang sedang meningkat. Shen Miao adalah pacarku. Apakah kamu pikir dia akan memandang baik Xiao Ma? Apakah Shen Miao benar-benar menggodamu? Dia memang orang yang seperti itu. Aku juga dengar dari Kak Jia bahwa dia sering menyewa model pria. Bukankah aku sudah peringatkan Mo? Jauhi Shen Miao. Hal-hal yang aku katakan, kamu tidak ingat satu kata pun. Mulai hari ini, Xiao Ma dan Jia Yi dipecat. Di bawah grup Shengxi, semua anak perusahaan tak akan mempekerjakan mereka. Dipecat ya dipecat. Jika tempat ini tidak mau menampungku, ada tempat lain yang mau. Aku akan membuat seluruh industri memblacklist kamu. Bukankah Tuan Xiang sudah punya tunangan? Kami bahkan merekam mereka di kantor dalam video intim. Mungkinkah Shen Miao bukan simpanan Xiao Ma, melainkan simpanan Tuan Sheng? Shou, kamu punya hubungan baik dengan Shen Miao? Apa kamu tahu apa yang sedang terjadi? Aku juga tidak tahu. Semuanya, ini adalah Xiang Xiaoxiao. Xiang Xiaoxiao. Mulai sekarang dia akan menjadi bagian dari departemen kalian. Kita semua rekan kerja sekarang. Tolong jaga aku. Oh iya, kakak Nanzhou, di mana tempat dudukku? Lihat di mana ada kursi kosong dan duduk di sana. Miao Miao, ikut aku sebentar. Xiao, apakah kamu dan Tuan Xiang sangat dekat? Kami adalah kekasih masa kecil. Kami tumbuh bersama. Kalau begitu dia pasti tunangan Tuan Xiang kan? Karena mereka ingin salah paham. Biarkan mereka membicarakannya. Dengan cara ini, akan lebih bermanfaat bagiku untuk mendekati Nanzhou. Xiao, apakah kamu benar-benar tunangan Tuan Xiang? Jangan sebutkan ini di depannya. Dia tidak suka hal-hal yang menonjol. Selain itu, aku juga ingin mengandalkan kemampuanku sendiri untuk mendapatkan pengakuan semua orang. Xiao, kamu harus mengawasi rubah betina itu Shen Miao. Hari ini Tuan Xiang, di depan semua orang, mengatakan dia adalah pacarnya. Pria seperti itu menyukai hal baru itu normal, tapi dia secara khusus memintaku untuk datang bekerja di perusahaan. Dia mungkin juga ingin aku tetap di sisinya. Sudah kuduga dari tunangan Tuan Xiang, betapa murah hatinya. Aku akan pergi menemui Nanzhou. Miao, kamu tahu bahwa Xiang Nanzhou sudah punya tunangan kan? Siapa yang memberitahumu itu? Dia mengakuinya sendiri. Dia adalah tunangan Xiang Nanzhou. Aku tidak percaya. Aku akan pergi menanyakannya sendiri. The film was translated and narrated by M Media.
Xiao Xiao. Jaga batasanmu di sekitarku, mulai sekarang. Aku punya pacar. Juga. Panggil aku dengan gelarku di perusahaan. Aku tidak bermaksud meminum cangkir itu. Itu tidak akan terjadi lagi lain kali, Kakak Nanzhou. Keluar. Miao Miao, apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Xiao Xiao, ini cangkir Tuan Xiang kan? Kenapa ada di tanganmu? Aku baru saja menggunakan cangkir ini untuk minum seteguk air. Dia melihat aku menyukainya dan memberikannya kepadaku. Hanya cangkir yang dipakai Tuan Xiang? Apa yang harus dibanggakan? Beberapa orang mungkin bahkan tidak bisa mendapatkan cangkir Tuan Xiang. Apakah kamu sudah menyelesaikan proposalmu? Kamu benar-benar banyak bicara. San Miao, Tuan Xiang ingin kamu pergi ke kantornya untuk melaporkan kemajuan pekerjaanmu. Ada apa siapa yang membuatmu marah? Tuan Xiang, tolong jaga perilaku yang pantas. Ini adalah jadwal kemajuan proyek. Lihatlah sendiri. Apakah aku menyinggung perasaannya lagi? Miao Miao. Kami pergi keluar dan membeli tekstur favoritmu. Miao Miao. Apa yang aku lakukan? Katakan saja langsung padaku. Ketika kamu bertingkah seperti ini, aku takut. Xiang Nanzhou, kamu menyembunyikan banyak hal dengan baik. Bagaimana aku tidak menyadarinya sebelumnya? Bahwa kamu sangat suka bersikap biasa saja. Sebenarnya aku memang suka bersikap tertutup. Tapi di depanmu aku bisa benar-benar jujur dan terbuka. Bisakah kamu singkirkan The film senyum was nakalmu? translated Karena kamu and sangat suka narrated bersikap by biasa saja, Emilia. maka aku akan membuatmu cukup bersikap biasa saja. Mulai hari ini, selain urusan pekerjaan, jangan mencariku mengenai hal lain. Untuk sisa waktu, lebih baik kita menjaga jarak. Kue. Aku jelas-jelas telah mempublikasikannya. Aku juga tidak merahasiakan hubungan kita. Sebenarnya apa yang membuatnya marah? Zhu Xilao. Katakan padaku. Sebenarnya apa yang terjadi pada Miao Miao? Dasar bajingan, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu diri? Aku tidak tahu. Apa yang kamu tahu? Katakan padaku, aku tidak akan marah. Karena kakak Nanzhou suka bersikap diam-diam. Kalau begitu bersikaplah cukup diam-diam. Pergi sana. Xiao Xiao, apakah kamu baru-baru ini bertengkar dengan Tuan Xiang? Emosinya terlalu meledak-ledak beberapa hari terakhir ini. Kami baru-baru ini memiliki sedikit perselisihan. Karena selalu ada wanita yang menempel padanya. Aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Itu masih karena Tuan Xiang terlalu luar biasa. Aku tahu. Tapi aku yakin, dia pasti akan mengakui perasaan batinnya yang sebenarnya dan membuat pilihan yang tepat. Tidakkah kamu setuju, Shen Miao? Zhang Xiao Xiao, apa maksudmu? Apa hubungannya itu dengan Mo Chuxiao? Mengapa kamu bertingkah gila? Aku sedang berbicara dengan Shen Miao, aku tidak berbicara denganmu. Kamu jelas tahu Miao Miao. Xiao. Duduklah. Kamu ingin tahu kenapa kamu tidak pergi menanyakannya sendiri? Kurasa pacar Shouma tidak menamparnya cukup keras. Benar. Betapa tidak tahu malunya. Pelakor itu langsung mendatangi pasangan sahnya dan bersikap begitu merasa benar sendiri. Kurasa, mungkin dia sengaja mencoba merayu Xiaoma. Bagaimanapun juga, perlu dua tangan untuk bertepuk tangan. Tepuk tangan keras-keras. Siapapun yang berani bergosip di depanku lagi, aku akan merobek mulutnya.
Apakah kamu suka mengejekku seperti itu? Jika kamu berani suruh Shang Nanshu memecatku. Jika kamu tidak berani, maka tutup mulutmu. Miao, Miao. Apa rencanamu? Aku pikir, dalam hubungan ini, antara Shang Nanshu dan aku akan selalu tetap berpikiran jernih. Dan bisa pergi kapanpun aku mau, tapi baru sekarang. Aku menyadari betapa pentingnya dia bagiku. Aku tahu, perasaan bukanlah sesuatu yang bisa kamu putuskan seketika, tapi tunangannya telah mengejarnya sampai ke perusahaan. Kamu tidak benar-benar akan menjadi pelakorkan. Beri aku sedikit waktu lagi. Miao, Miao, ada apa? Xiao menyingkirlah dulu. Kamu keluar dulu. Aku akan tetap di sini dan menjaga Miao Miao. Tapi Tuan Xiang, masih ada klien yang menunggu Anda di ruang konferensi. Xiao, kamu jaga Miao Miao untukku. Aku akan segera datang setelah selesai dengan para klien. Baiklah. Miao, 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 Miao. Kamu tampil bagus barusan. Malam ini kamu pergi bahas proyek dengan Tuan Liu. Aku akan menjenguk Miao Miao. Tuan Xiang, dalam setengah jam Anda memiliki janji dengan bos grup Wanyi. Sopir sedang menunggu Anda di bawah. Benar-benar tidak ada cukup waktu. Kalau begitu kamu pergi untukku, dan katakan pada Miao Miao bahwa kita akan makan bersama malam ini. Shen Miao, beraninya kamu mencuri Nansu dariku. Aku The akan film was membuatmu membayar. translated and narrated by M Media. Halo Tuan Liu, aku Xiao yang baru saja bertemu dengan Anda. Ya, aku akan makan malam dengan Anda malam ini. Selain itu, Tuan Xiang kami telah secara khusus menyiapkan kejutan untuk Anda sebagai tanda ketulusan kami untuk kerjasama ini. Miao, Miao, kamu akhirnya bangun. Shang Lanzhou dan Zhang Xiao sudah pergi. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Mari kembali bekerja. Shen Miao, Tuan Xiang menginginkan Anda malam ini untuk bertemu klien bersamaku. Apa kamu masih punya rasa kemanusiaan? Miao Miao digoda sedemikian rupa sampai dia pingsan. Dan kamu masih ingin dia pergi menemui klien malam ini. Semua orang di sini sudah dewasa. Anda harus belajar untuk menjaga perasaan pribadi. Di luar pekerjaan. Kamu benar. Bibi. Kak Nanso benar-benar keterlaluan. Dia mengirimku ke penjara semua hanya karena seorang wanita. Bibi harus membelaku. Apakah ada kesalahpahaman? Nanjo kami bukan orang seperti itu. Tidak ada kesalahpahaman. Dia hanya oleh rubah betina di perusahaan kita. Dibutakan tadi malam. Rubah betina itu dan aku pergi menjamu klien bersama. Setelah jamuan selesai, aku langsung pulang. Dia malah pergi dan mengambil kamar dengan klienku. Sudah dapat kamar. Sekalipun selera Nansu seburuk apapun, dia tidak akan menyukai wanita murahan seperti itu kan? Itu benar. Sebelum aku datang ke perusahaan, aku dengar kehidupan pribadi wanita itu sangat berantakan. Baru tadi malam, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Apakah ada kesalahpahaman? Reputasi seorang gadis tidak bisa dibicarakan sembarangan. Bibi, The film Bibi was melihat aku translated tumbuh and sejak kecil. narrated Apa by Bibi M masih tidak Media. percaya padaku? Nenek moyang kecilku, kemampuanmu membuat masalah. Apa kamu tidak sadar sendiri? Tentu saja aku percaya padamu. Xiao, bagaimana kalau begini saat Nanzo kembali? Aku pasti akan berbicara dengannya baik-baik. Bibi, kedua keluarga kita saling mengenal luar dalam. Mengapa Bibi tidak meminta Kak Nanzo langsung bertunangan denganku saja? Itu benar-benar tidak bisa. Nanjo kita sudah punya tunangan sejak kecil. Ibu, perusahaan memiliki banyak sekali pekerjaan penting yang menungguku.
Jika ibu ingin bertemu denganku, tidak bisakah ibu menjadwalkan janji temu terlebih dahulu? Dasar tidak tahu berterima kasih. Apakah ibumu perlu membuat janji hanya untuk menemuimu? Bukankah itu karena ayah pensiun dini dan menyerahkan perusahaan sepenuhnya kepadaku? Bicaralah, untuk apa ibu membutuhkanku? Zhang Xiaoxiao ada di sini. Dia bilang, kamu telah disihir oleh roh rubah. Miao Miao jelas bukan wanita penggoda. Tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu tidak boleh berkencan dengannya. Kenapa? Kamu bahkan belum pernah bertemu dengannya. Kamu pada dasarnya tidak memahaminya. Karena kamu punya tunangan. Aku punya tunangan. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Lebih tepatnya, aku mengatur pernikahan untukmu bertahun-tahun yang lalu. Masalah ini tidak boleh diketahui oleh Miao Miao. Aku harus diam-diam menyelesaikan krisis ini. Selamat malam. Apa? Apakah aku sudah punya tunangan? Kenapa aku tidak tahu? Mengetahuinya sekarang sama saja. 3 hari kemudian, kamu harus pergi dan menemui pihak lain. Aku tidak akan menemuinya. Aku punya pacar. Harus bertemu. Tidak perlu diskusi. Alamat spesifiknya sudah ada di ponselmu. Ini sama sekali tidak bisa diizinkan sampai ke Xiang Nanxiu Raja Pencemburu itu. Kalau tidak aku tamat. Tuan Xiang, ini adalah situasi dasar proyek. Kemampuan berbagai pekerja magang sudah saya nilai secara singkat. Jika Anda punya waktu, Anda bisa melihatnya lagi. Miao Miao, apakah kamu punya sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Mungkinkah dia tahu aku harus bertemu tunanganku malam ini? Tidak. Dia tidak tahu. Tidak. Tidak, saya tidak. Sebaliknya kamu, ketika aku melapor padamu barusan, kamu terus-menerus terganggu. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Intuisi wanitaku sangat akurat. Malam ini aku harus pergi menemui klien. Aku mungkin pulang terlambat. Kamu bisa pulang duluan. Oke. Sempurna, aku juga bisa diam-diam pergi menemui orang itu. Aku akan menyuruhnya pergi. Nanti, aku tidak akan memperlakukannya dengan baik, agar dia tahu diri dan mundur. Jika dia tidak menggangguku lebih jauh, aku bahkan bisa memberinya kompensasi. Oke. Membatalkan janji. Sepertinya, aku bukan satu-satunya yang tidak puas dengan pertunangan ini. Pasangan ini juga tidak puas. Itu membuat segalanya lebih mudah. Ibu, biar aku beritahu. Orang ini sama sekali tidak bisa diterima. Aku sudah tiba di sini. Tapi dia sama sekali belum datang. Tidak mungkin. Kamu dijadwalkan bertemu pukul 7 malam. Sekarang sudah pukul 9 malam. Ada 2 jam. Berdasarkan apa yang aku tahu tentangmu, jika kamu benar-benar pergi, kamu tidak akan menunggu sampai sekarang untuk meneleponku. Katakan padaku, apakah kamu baru saja tiba? Aku hanya memberinya sedikit tantangan. Dia benar-benar gagal untuk lulus ujian ini kan? Biarkan mereka membuatmu menunggu selama beberapa jam, dan lihat apakah kamu bisa menerimanya. Lalu, bagaimana jika dia memang tidak datang? Shen Miao, aku peringatkan kamu. Tunangan ini berasal dari keluarga yang luar biasa. Jika kamu menikah di sana, kamu akan menjalani hidup yang diberkati. Jika kamu berani merusak ini, hubungan ibu anak kita berakhir di sini. Ibu, ketika membahas pernikahan, kamu harus mempertimbangkan tidak hanya status pihak lain, tetapi juga putri Anda sendiri. Bagaimana jika mereka hanya meremehkanku? Kita tidak bisa terburu-buru begitu saja. Kamu jujur padaku, biarkan saja untuk saat ini. Aku akan pergi memeriksa bagaimana pihak lain. Menutup teleponku lagi.
Kenapa kamu pulang sangat terlambat? Aku dibuat menunggu. Dia membuatku menunggu selama beberapa jam. Pelanggan mana yang begitu sombong? Seseorang yang tidak punya konsep waktu, mungkin juga tidak punya karakter yang baik, akan sulit untuk mencapai sesuatu yang besar nantinya. Itu keterlaluan. Kenapa kamu hari ini pulang sangat terlambat? Aku bertemu seseorang untuk membahas bisnis. Ada kemacetan di jalan. Ketika aku tiba, dia sudah pergi. Itulah mengapa aku pulang agak terlambat. Orang itu benar-benar picik. Kenapa dia tidak bisa menunggu sedikit lebih lama? Besok malam pukul 7, tempat yang sama. Besok malam pukul 7, tempat yang sama. Benar-benar terasa seperti selingkuh diam-diam di belakang Shang Nanshu. Ini hanyalah kebohongan kecil. Miao Miao akan memahamiku. Miao Miao. Aku, besok malam, masih harus pergi menemui klien. Apakah itu tidak apa-apa? Aku baru saja khawatir tidak punya alasan. Sempurna kamu akan keluar. Aku akan ikut keluar juga. Oke. Menurutku pekerjaan adalah hal yang paling penting. Sial. Kenapa aku merasa seperti perasaan berselingkuh semakin kuat? Aku merasa sangat bersalah kepada Shang Nanshu. Shang Nanshu, kamu adalah satu-satunya orang di hatiku. Aku hanya menyukaimu. Aku juga. Apapun yang kulakukan, itu semua demi masa depan kita. Percayalah padaku. Aku percaya padamu. Kemarin kamu membuat gadis itu sia-sia datang. Bawa buket ini hari ini untuk meminta maaf. Kamu tidak diizinkan membuangnya. Aku bahkan belum pernah memberi Miao Miao bunga. Aku tidak menyangka The pertama film kali was aku mengirim bunga, translated justru and akan diberikan narrated kepada by M. gadis ini. Media. Aku tidak peduli apa yang kamu beli, tapi hari ini kamu harus membawa hadiah untuk meminta maaf padanya. Kamu membuatnya menunggu berjam-jam kemarin. Bagaimana kamu masih punya muka? Jika kamu bilang aku bisa membeli apapun, aku akan ambil saja buket bunga. Mari kita lihat, apakah dia berani mengambilnya. Bukankah kamu di sini untuk bertemu Clint? Kenapa kamu membawa bunga? Apakah kamu diam-diam bermain-main di luar di belakangku? Tidak, Lalu, kenapa kamu membawa bunga? Di mana Clintmu? Kamu suruh dia keluar. aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Tapi kamu tidak boleh marah. Bermain-main di luar di belakangku. Dan kamu tidak akan membiarkan aku marah. Shang Nanshu, aku benar-benar salah menilaimu. Aku tidak main-main. Sebenarnya aku selalu punya tunangan masa kecil. Tapi jangan khawatir, aku bahkan belum pernah bertemu dengannya sekalipun. Selain itu, di masa depan, sama sekali tidak akan ada perkembangan. Kamu masih punya tunangan masa kecil. Lalu sebelum itu, kenapa kamu tidak menyebutkannya? Sebelum aku juga tidak tahu. Awalnya aku tidak berencana untuk bertemu dengannya. Ibuku yang bersikeras agar aku bertemu dengannya. Aku berpikir bahwa kali ini, ketika aku bertemu dengannya, aku hanya akan menjelaskan semuanya padanya. Kamu punya tunangan masa kecil, maka ibumu pasti akan lebih menyukainya. Dan tidak menyukaiku. Tidak, dia tidak akan. Terlepas dari apakah mereka menyukaimu atau tidak, aku hanya akan bersamamu. Benarkah? Ya. Hanya kamu yang berhak meremehkanku. Beraninya aku meremehkanmu. Cepat duduk. Tunggu sebentar. Kenapa malam ini kamu akan muncul di sini sambil memegang bunga? Aku tidak menahan mereka. Biarkan aku mengatakan sesuatu. Jangan marah. Selama kamu tidak selingkuh dariku, aku jamin aku tidak akan marah. Sebenarnya, aku juga punya masa kecil.
Tunangan. Apa? Ini adalah apa yang diberikan tunangan itu padamu. Selera macam apa? Jelek sekali. Aku membeli ini sendiri. Kamu membeli bunga dan memberikannya padanya. Kamu tidak pernah memberikannya padaku. Apa yang dia andalkan? Dia itu siapa? Kalau begitu, kamu sudah membeli bunga untuk pasanganmu yang lain. Kamu tidak pernah memberikannya padaku. Ini ibuku yang bersikeras agar aku membawanya. Ibumu menyuruh membawanya, jadi kamu membawanya. Apakah kamu hanya anak mami? Kita berdua seharusnya tidak saling meremehkan. Segalanya sudah seperti ini. Mari kita cari tahu dulu bagaimana cara menyelesaikannya. Kamu benar. Tapi jangan lupa, setelah bertemu dengannya, jangan melupakan bahwa kamu masih punya suami yang setia. Aku sudah tahu. Apakah aku orang seperti itu? Kenapa tidak? Kamu hanya melihat penampilanku dan menginginkanku. Aku menderita rabun senja. Apakah kamu lupa? Bagaimana mungkin aku tertarik pada penampilan? Kalau begitu katakan padaku, kenapa begitu? Kita sudah melenceng dari topik. Tadi malam. Apakah kamu pergi menemuinya? Lalu tadi malam. Apakah kamu pergi menemuinya juga? Kurasa. Hal-hal di masa lalu. Biarkan mereka tetap di masa lalu. Kita seharusnya tetap memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah saat ini demi kebahagiaan kita. Pertunangan masa kecil ini tidak boleh terjadi. Itu harus dibatalkan. Kamu bilang, kedua anak nakal ini belum bisa bertemu. Lalu bagaimana kita bisa mengatur ini? Tidak bisa bertemu. Mengapa kita tidak atur saja? Maksudmu? Membiarkan mereka berdua bertemu secara langsung di pesta. Benar-benar tidak ada cara lain. Kamu bawa putramu ke hotel untuk menungguku. Aku akan membawa putriku langsung ke sana. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana jika kedua anak ini benar-benar tidak saling suka? Apa yang harus kita lakukan? Takdir sudah ditentukan oleh surga. Jika mereka benar-benar tidak tahan satu sama lain, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ibu, ini hanya pertemuan biasa. Mengapa ibu bersikeras agar aku berpakaian begitu formal? Bagaimanapun juga ini adalah pertemuan pertama. Bersikaplah lebih formal untuk meninggalkan kesan yang baik. Jika semuanya berjalan lancar, mereka akan langsung bertunangan. Mengapa kamu memotretku? Tunjukkan pada tunanganmu seperti apa penampilanmu. Aku sudah memberitahumu. Aku punya pacar. Kali ini, aku datang ke sini untuk memperjelas semuanya dengan mereka. Pernikahan ini sudah pasti batal. Kamu anak. Kamu di mana? Kenapa kamu belum sampai? Cepatlah. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku sedang menunggu. Tolong cepatlah. Ayah ibu. Hanya ibu dan anak ini memiliki manajemen waktu yang sangat buruk. Dan kalian masih bersikeras agar aku bertunangan dengannya. Aku menelponnya. Mereka terjebak macet. Tahu ada kemacetan. Tidak bisakah mereka berangkat lebih awal? Orang-orang seperti ini, dalam pekerjaan mereka, tidak akan bisa melakukan apapun dengan baik. Kamu hanya berprasangka buruk terhadap mereka. Itulah mengapa kamu mencari-cari kesalahan di mana-mana. Ya, lalu kalian jelas tahu, aku punya pacar, namun kalian masih memaksaku melakukan ini. Apakah kalian mempertimbangkan perasaanku? Lihat dirimu. Kamu bahkan belum bertemu dengannya. Bagaimana kamu tahu? Kamu tidak akan menyukainya. Lihat. Lihat foto ini. Betapa seorang gadis yang cantik. Aku ada pertemuan lain. Aku pergi sekarang. Anak nakal ini. Betapa cantiknya gadis ini. Ini
Putranya baru saja kabur. Apa yang harus kita lakukan? Ini semua salahmu. Kakak. Saya benar-benar minta maaf. Hari ini ada sedikit kemacetan. Nak, siapa mereka? Paman dan Bibi. Namamu Shen Miao kan? Cepat duduk. Duduklah. Xiu Ping. Putrimu. Saat pertama kali aku bertemu dengannya, aku langsung menyukainya dari lubuk hatiku. Kita ditakdirkan untuk menjadi keluarga. Maafkan aku, Bibi. Aku punya pacar. Hari ini, dia memaksaku datang. Jangan bicara omong kosong. Itu kebenarannya. Aku sudah punya pacar. Hari ini aku datang untuk menjelaskan semuanya dengan jelas kepada kalian berdua. Bibi, di mana putramu? Dia tidak datang. Dia ada urusan. Dia baru saja pergi. Ibu, lihat, dia benar-benar tidak menyukaiku juga. Jangan khawatir. Selama pamanmu dan aku ada di sini, anak itu tidak akan bisa lari. Paman Bibi, jangan lihat aku, seolah aku cantik dan baik hati, tapi sebenarnya aku, keduanya, sombong dan mata duitan. Sejujurnya, aku menghabiskan setidaknya lebih dari 100.000 sebulan. Selain itu, demi memuaskan kesombonganku, aku juga berutang di luar beberapa juta pinjaman berbunga tinggi. Anak ini hanya bicara omong kosong. Kamu juga suka menghabiskan uang. Di keluarga Xiang kami kalau yang lain tidak ada. Kami punya banyak uang. The film was Mengenai translated pinjaman berbunga and tinggi jutaanmu narrated itu, by M. nanti Media. beritahu saja pamanmu. Siapa pemberi pinjamannya agar dia bisa menyuruh seseorang mengurusnya. Setelah kamu menikah ke keluarga Xiang kami, kita akan menghabiskan uang bersama. Bibi, jangan bersuka cita terlalu cepat. Aku juga punya hobi besar, adalah mengamati pria. Favoritku adalah otot perut pria dan sensasi menyentuhnya. Shen Miao, apakah aku terlalu banyak bicara dan membuatnya takut? Apakah itu berarti kita bisa membatalkan pertunangan? Aku akhirnya menemukan jiwa yang sehati. Selebriti pria mana yang kamu sukai? Para idola yang baru debut, apakah ada yang kamu sukai? Bibi bisa memanggil mereka semua untuk makan malam bersamamu. Benarkah? Itu juga tidak akan berhasil. Aku tidak akan putus dengan pacarku. Selain itu, di mataku, dia yang paling tampan. Ngomong-ngomong soal ketampanan, putraku jauh lebih tampan daripada selebriti pria itu. Mungkin kamu bahkan mengenalnya. Namanya adalah Bibi, pacarku, sedang menelpon. Aku harus pergi sekarang. Jika aku tidak segera pergi, aku takut aku mungkin tergoda. Kamu juga melihatnya. Anak ini benar-benar gila. Jika benar-benar tidak berhasil, jangan katakan hal seperti itu dulu. Saat aku melihat Shen Miao, aku merasakan kedekatan. Selain itu, aku tahu putraku. Selama dia bertemu Shen Miao, dia pasti akan menyukainya. Tapi masalah utamanya adalah, kedua anak ini sekarang benar-benar menolak untuk bertemu. Bagaimana kalau begini? Lusa, kita mengadakan perjamuan di rumah kita. Pada saat itu, biarkan mereka bertemu satu sama lain. Jika mereka tidak saling menyukai, lalu kita tidak bisa memaksa mereka. Carl, Apakah kamu melihatnya hari ini? Aku melakukannya. Tapi, aku hanya melihat orang tuanya. Orang tuanya cukup baik. Tapi pria itu sangat tidak bisa diandalkan. Aku belum tiba. Dan dia sudah pergi. Orang macam itu sama sekali tidak pantas untukmu. Jika itu kamu, aku bersedia menunggu selama apapun yang kamu minta. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah melihat tunanganmu? Jangan sebut-sebut dia. Wanita itu suka memerintah dan tidak masuk akal. Dia membuatku menunggu lama. Aku bahkan tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Berpikir dia bisa memanipulasiku. Kamu benar. Aku belum membuatmu menungguku selama ini. Kan? Ya. Pihakku sudah mengatur. Pasangan perjodohan bisa diselesaikan. Bagaimana denganmu? Jangan khawatir. Jika ini tidak bisa diselesaikan, aku akan kawin lari denganmu. Kamu bisa membelikanku saja.
Hadiah apapun yang kamu suka, selama itu darimu, aku akan menyukainya. Aku tidak peduli. Kamu harus pergi ke perjamuan itu bersamaku. Kali ini apapun yang terjadi, aku harus membuat kalian berdua bertemu. Untuk mengungkapkan permintaan maaf kami, belikan dia hadiah. Sebenarnya ini bukan untukmu. Ini untuk pasangan perjodohanku. Jadi, pasangan perjodohanmu lebih penting. Aku tidak hanya harus menanggung. Kamu pergi menemuinya, tetapi juga harus memilih hadiah untuknya sendiri. Kenapa kamu menyindir? Waktu-waktu sebelumnya, bukankah kamu tidak menemuinya? Ini adalah yang terakhir kalinya. Jelaskan padanya. Ayo, kita pergi. Yang mana yang harus dipilih? Kenapa semuanya sangat cantik? Itu karena aku terlihat bagus. Itu masuk akal. Kalau begitu aku tidak bisa memilih. Ambil saja satu secara acak. Yang hijau ini, apakah sedikit tidak pantas? Bagaimanapun juga dia adalah seorang pengusaha elit. Hijau. Hijau saja. Muda dan bersemangat. Beri aku topi hijau. Aku berharap kamu. Persediaan topi hijau yang tak ada habisnya. Apakah kamu sudah membeli hadiahnya? Beli-beli. Buka dan biarkan aku melihatnya. Jika aku benar-benar mengeluarkannya, kamu pasti akan memarahiku. Aku sudah membungkusnya. Mungkin The kamu film tidak was seharusnya translated membukanya. and narrated by Aku akan Media. menganggapmu bijaksana untuk itu. Bantu aku melihat, pada dua pakaian ini, mana yang terlihat lebih baik? Bukankah kamu akan menolaknya? Mengapa berpakaian begitu rapi? Ibuku bilang, banyak orang akan datang besok. Aku sama sekali tidak boleh kalah bersinar. Ini adalah urusan wanita. Kamu tidak akan mengerti. Aku tidak mengerti. Aku hanya tahu bahwa pacarku berdandan dengan mewah, hanya untuk pergi menemui pria lain. Ada apa denganmu? Aku sudah memberitahumu. Aku hanya menyukaimu. Aku tidak menyukai pria lain. Kamu masih terlalu cemburu. Kamu sama sekali tidak bertingkah seperti pria. Apakah aku jantan atau tidak? Bukankah kamu tahu? Kalau begitu, kenapa kamu tidak menjelaskannya lagi? Ini yang kamu minta. Jangan khawatir. Kali ini, aku akan di depan semua orang menolaknya. Aku akan membuatnya kehilangan muka. Dia mungkin tidak akan setuju lagi untuk menjadi pasangan perjodohanku. Itu baru benar. Kenapa kamu begitu merah? Apakah kamu demam? Itu tidak apa-apa. Di sini terlalu panas. Ibu ada di sini. Ayo keluar. Pasangan yang tidak bisa diandalkan itu. Tunggu saja, aku akan memastikan kamu dipermalukan. Ibu, katakan padaku yang sebenarnya, bagaimana kamu bisa berhubungan dengan pasangan perjodohan seperti ini? Aku mengerti, kita di sini tidak cocok secara sosial. Ini sepenuhnya tidak berhubungan. Hubungan, kamu meremehkan ibumu, benar. Biar ku beritahu yang sebenarnya, ibumu aku, dan calon ibu mertuamu, dulunya adalah saudara angkat. Kami setuju sebelum menikah, jika kami melahirkan anak laki-laki dan perempuan, keluarga kami akan menjodohkan mereka. Benarkah? Kalau begitu, kenapa aku tidak pernah
mendengarmu menyebutkannya sebelumnya. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas sekarang. Jangan berkeliaran. Aku akan mencari bibumu. Silakan. Dia sudah punya pacar. Kau si nyonya simpanan. Bagaimana kau masih bisa datang ke sini? Pasangan perjodohanku juga punya pacar. Kalau The begitu film was mudah untuk dibicarakan, translated and narrated by apa yang kau M. Media. tertawakan? Menertawakanmu. Sepertinya kamu masih belum belajar dari pengalaman. Hati-hati nanti aku tuntut pencemaran nama baik dan mengirimmu ke penjara selama beberapa tahun. Bajingan. Jika bukan karenamu, Kak Nansou tidak akan memperlakukanku seperti itu di Serikat. Apa yang bisa dilakukan tentang itu, kakak Nanshoumu? Sejak pertama kali dia melihatku, telah mencintaiku dan mendengarkanku. Dia hanya memanjakanku. Jangan besar kepala. Hari ini adalah Kak Nansou dan lihatlah jalang ini, terlihat sangat sombong. Dia pasti tidak tahu bahwa hari ini Kak Nansou akan bertemu tunangannya. Bukankah lebih baik melihatnya dipermalukan nanti? Dan apa? Hari ini adalah Xiang Nansou dan diam. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Jika aku memberitahumu sekarang, bagaimana kita akan menikmati pertunjukannya nanti? Orang-orang akan segera tiba, lebih bahagia. Semangatlah. Kakak. Kamu di sini. Ini pasti Nanzhou. Dia benar-benar bakat yang luar biasa. Jika putriku bertemu dengannya, dia pasti akan menyukainya. Bibi, meskipun putrimu dan aku memiliki perjodohan, tetapi aku sudah punya pacar. Hubungan kami sangat baik dan kami akan menikah di masa depan. Dasar bocah, bahkan belum bertemu gadis itu, dan kamu bicara omong kosong di sini. Mungkin setelah bertemu dengannya, kamu akan benar-benar menyukainya. Benar, hari ini dia mengenakan gaun perak. Itu sangat indah. Nanzhou, kamu sebaiknya bertemu dengannya dulu, baru bicara. Meskipun putriku terkadang tidak terlalu bisa diandalkan, tapi dia benar-benar orang yang sangat baik. Aku tidak peduli seberapa baik dia, di hatiku hanya ada pacarku seorang. Hari ini aku akan membuat semuanya jelas baginya. Dia ada di luar kan? Apakah kamu tahu siapa namanya? Namanya adalah dasar bocah bau. Shen Miao, kamu gila. Aku benar-benar tidak tahu apa yang Kak Nanzhou sukai darimu. Dia benar-benar tergila-gila padaku. Aku memberitahumu, kalian berdua. Jika kalian tidak memberitahuku, skema apa yang kalian berdua rencanakan hari ini, aku akan bersikap lebih tidak sopan padamu. Berhenti. Zhang Xiaoxiao, kamu lagi. Seseorang. Usir dia untukku. Dia yang menyerang lebih dulu. Xiang Nanzhou, kau tidak adil. Aku hanya melihat seseorang menindas pacarku. Jika melindungi pacar sendiri masih membutuhkan keadilan, apakah aku masih seorang pria? Bawa dia pergi. Lepaskan, aku akan berjalan sendiri. Xiang Nanzhou, kenapa kamu sangat tampan? Benarkah? Namun, kenapa kamu di sini? Kita semua bilang malam ini kita akan pergi ke perjodohan. Muncul lagi di hotel yang sama. Ini tidak mungkin kebetulan seperti itu. Dia adalah pasangan perjodohanku, kan? Tentu saja ini untuk perjodohanku. Mungkinkah? Mungkinkah? Aku sudah memberitahu orang tuamu untuk membatalkan perjodohan kita. Aku harap kamu tahu yang terbaik untukmu. Jangan ganggu aku. Berpura-pura bodoh. Menggangguku tidak menguntungkan bagi kita berdua. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku hanya tidak tahu. Lebih baik jika kamu tidak berniat menggangguku. Apakah kamu akan pergi sendiri? Atau haruskah aku meminta petugas keamanan mengantarmu keluar? Kalau begitu aku akan pergi sendiri. Untungnya, aku tidak terlalu berharap. Ayo pergi. Aku akan membawamu menemui orang tuaku. Mari kita jelaskan situasinya.
Ada apa sayang? Baru saja petugas keamanan memberitahuku bahwa bocah nakal Sheng Nanshou ini sudah mengusir tunangannya keluar. Apapun yang terjadi, dia seharusnya tidak mengusir putriku. Itu sudah keterlaluan. Masalah ini sungguh, putra nakalku, bertindak tidak pantas. Aku akan menyuruhnya sekarang juga mengejar Miao Miao kembali. Dan kemudian meminta maaf kepada kalian semua. Lupakan permintaan maafnya. Saya rasa pertunangan ini harus berakhir di sini. Keluarga kita yang tidak memiliki keberuntungan ini. Shang Nanshou, kamu langsung mengusir gadis itu keluar. Apakah seperti ini aku mengajarimu bersikap? Dia menindas pacarku. Miao Miao bukan orang seperti itu. Ibu. Miao Miao. Jadi, Shang Nanshou dan aku adalah pasangan perjodohan. Lalu mengapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal, membuat kami salah paham selama ini? Bibimu dan aku terus mengatur agar kalian berdua bertemu. Kalian berdua bersikeras untuk mempersulit diri sendiri. Lalu, kenapa kamu tidak beritahu kami nama-nama dari masing-masing pasangan yang dijodohkan? Aku memarahimu sekali, dan kamu membalas 10 kali. Kapan kamu pernah memberiku kesempatan untuk memberitahumu nama-nama itu? Jadi, selama ini kita cemburu pada diri kita sendiri. Selama ini kita cemburu pada diri kita sendiri. Kalau begitu, akan dibatalkan. Apakah pertunangan ini? Karena semua orang sudah ada di sini. Mari kita selesaikan pertunangan hari ini. Kapan kamu menyiapkan ini? Hari kamu setuju untuk menjadi pacarku. Aku menyiapkannya. Tapi aku tidak menyangka akan menggunakannya hari ini. Tidak apa-apa. Dapat diterima untuk saat ini. Kelihatannya baik-baik saja. Apakah ini hanya terlihat baik-baik saja? Baik. Ini benar-benar indah. Upacara pertunangan kita sangat terburu-buru. Kamu tidak marah padaku kan? The film was Kamu translated menyiapkan untukku and pakaian yang narrated begitu by indah. N-Media. Aku terlalu bahagia untuk hal lain. Aku senang kamu bahagia. Tapi jangan khawatir. Ketika kita menikah, aku akan mengadakan pernikahan akbar yang akan membuat semua orang di Jiangxing iri padamu. Baiklah. Mari kita keluar. Ibu dan ayah sedang menunggu. Upacara pertunangan. Miao Miao sangat cantik. Ibu. Paman. Bibi. Masih memanggilku Bibi. Sudah waktunya memanggilku Ibu. Ayah. Ibu. Hari ini semua salah si nakal ini. Terlalu terburu-buru. Ibu tidak menyiapkan banyak, tapi jangan khawatir. Aku sudah mengirim orang untuk menyiapkan semuanya. Kamu tidak akan kehilangan apapun yang menjadi milikmu. Ibu. Aku akan memperlakukan Miao Miao dengan baik. Aku percaya padamu. Miao Miao. Mari kita berciuman.